Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Rahel. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyir. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatannya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku." Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Rahel merupakan anak bungsu dari Laban. Dia memiliki seorang kakak bernama Lea. Rahel digambarkan sebagai seorang perempuan yang berparas cantik. Tidak hanya cantik, elok juga sikapnya. Yakub pada saat itu sedang berada di rumah Laban dan melihat Rahel sehingga tertariklah ia kepada Rahel. Ketertarikan Yakub akan Rahel mengantarkan dia untuk menanyakan tentang Rahel kepada ayahnya Laban. Akan tetapi, Yakub tidak bisa begitu saja mendapatkan Rahel. Banyak syarat yang diberikan oleh Laban sebelum Yakub meminang Rahel.
Dalam Alkitab memang tidak diceritakan bagaimana perasaan Rahel ketika Yakub tertarik padanya dan mengikuti semua syarat yang diberikan ayahnya untuk mendapatkannya. Hingga pada akhirnya Rahel juga berbagi suami dengan kakaknya. Kisah Rahel tidak berhenti sampai di sini. Ketika Allah mengetahui bahwa Yakub lebih mencintai Rahel dibanding Lea, Allah menutup kandungan Rahel sehingga dia menjadi mandul. Ketika Lea hamil seorang anak bagi Yakub, Rahel menjadi marah dan meluapkannya kepada suaminya. Dalam kisah ini kita tahu benar bahwa Rahel merasakan kekecewaan dan kemarahan atas kehidupannya. Saudara, bagaimana jika kehidupan kita saat ini seperti Rahel? Ketika semua perjalanan hidup yang kita lalui tidak semulus yang kita bayangkan. Kita tahu benar bahwa dalam kisah Rahel, Yakub benar-benar mencintai Rahel. Akan tetapi, Lea hadir lebih dahulu sebagai istrinya, dan Lea berkata bahwa Rahel merebut suaminya. Kehidupan rasanya benar-benar tidak adil. Mungkin ada di antara kita yang merasakan ketidakadilan, entah di keluarga, pertemanan, atau pekerjaan. Apakah kita akan bertindak seperti Rahel yang kecewa dan marah? Saudara, bagaimana jika kehidupan kita saat ini seperti Rahel? Ketika semua perjalanan hidup yang kita lalui tidak semulus yang kita bayangkan. Rahel memang merasa kecewa dan marah. Ketika dia merasakan itu, dia mengadu kepada Yakub. Yakub mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Jawaban Yakub mengingatkan kita bahwa memang Allah saja sumber kehidupan kita. Hingga pada akhirnya Rahel mengingat Allah dan mengucapkan doa permohonannya kembali, yang pada akhirnya Allah mengingat Rahel dan memberikan anak kepadanya. Saudara, ketika kehidupan tidak seturut dengan rencana kita atau tidak terasa indah, seringkali kita marah atau bahkan menyalahkan dan meluapkannya kepada orang lain. Namun, apakah kita akan kembali kepada Allah dan mengingat Dia sebagai sang pemegang kehidupan kita? Diskusikan. 1. Menurut saudara, apakah saat ini kehidupan saudara sebagai perempuan sudah terasa adil? 2. Apa yang saudara lakukan ketika kehidupan tidak adil terhadap saudara? 3. Ketika kehidupan saudara terasa tidak adil dan menjadi marah serta kecewa, apakah mudah bagi saudara untuk tetap mengingat Allah? Doakan. 1. Berdoa bagi perempuan yang belum merasakan keadilan dan berharap agar mereka mengingat Allah setiap saat, serta tetap merasakan kasih Allah beserta mereka dalam setiap keadaan.